Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lewat media seperti ini dalam doa pencurahan Roh Kudus sepanjang 10 hari ya. Ini memasuki hari yang ke-9, besok adalah hari puncak ya, di mana kita akan mengucap syukur karena kuasa Roh Kudus sungguh luar biasa bekerja dalam kehidupan kita sepanjang 10 hari ini, dengan keadaan, dengan situasi yang seperti ini. Tapi kita justru belajar bahwa pekerjaan roh itu seperti ini, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh keadaan, tetapi kuasa Roh Kudus tetap bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sama-sama akan menikmati roti kehidupan yang Tuhan berikan pada malam hari ini untuk kita makan bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Tuhan sudah menyatakan dengan luar biasa sepanjang hari-hari ini. Berkat-berkat Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, menyentuh kehidupan kami, roh kami, tubuh kami, jiwa kami dipuaskan. Kami mengucap syukur karena apapun yang Tuhan kerjakan itu semua baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, keadaan demi keadaan yang kami lewati justru karena ada roh Tuhan bersama dengan kami kuat, kami sehat, kami ada sampai hari ini, semuanya karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami untuk kami makan bersama-sama pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat 13 bagian B ya. Efesus pasal 1 ayat 13 bagian B, mulai dari kata di dalam. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, garis bawahi ketika kamu percaya, lalu kata dimeteraikan. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita memberi diri kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada pimpinan dan penyerahan hidup yang sesungguhnya, kita dibaptis, kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, saat itu juga Roh Kudus bekerja memeteraikan. Meterai itu kan seperti satu tanda, cap ya, memeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan untuk memberi tanda dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berkata, aku hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan Roh Kudus memberi satu kepastian kepada kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita bukan orang yang biasa lagi, kita bukan orang dunia lagi, itu pasti. Tetapi ketika kita ada dalam proses pengiringan kepada Tuhan Yesus, maka segala macam perkara yang ada di dalam kehidupan ini, Roh Kudus memberi satu kepastian lewat meterai itu, untuk terus mengingatkan kepada kita, hei, kamu adalah umat tebusan, kamu adalah anak Allah, kamu adalah orang yang sudah berada dalam keselamatan. Itu tugas Roh Kudus dengan meterainya tersebut ya. Ketika kita mulai percaya, kita dimeteraikan dalam Roh Kudus. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam bimbingannya, hidup di dalam pengaturannya ya. Orang yang dimeteraikan diberi tanda bahwa kita ini bukan lagi dari dunia ini, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah, orang yang memiliki status kerajaan. Kita diangkat menjadi satu warga, bukan warga dunia, tetapi warga kerajaan. Orang yang punya status kerajaan, warga kerajaan, itu pasti ada protokolnya, ada aturan mainnya, ada jalannya, sehingga meterai itu nampak nyata
ya kan? Orang yang dimeterai pasti beda kan. Nah, ada apa yang berbeda itu akan nampak nyata, ya. Orang yang dipimpin Roh Kudus, Galatia mengatakan hiduplah dengan dalam roh, sehingga kita tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup di dalam roh, tidak menuruti keinginan daging. Nah, bagaimana caranya? Nah, Roh Kudus mengatur, ada protokolnya. Nah, hari-hari ini kita sedang bicara tentang protokol yang diatur oleh pemerintah untuk keadaan new normal, ya, new normal. Jadi ada tatanan baru yang dibuat oleh pemerintah kepada satu gelombang yang baru. Setelah masa pandemi ini akan berakhir, ada gelombang yang baru, tatanan baru, new normal tersebut dengan protokol. Nah, sebelum pemerintah membuat satu protokol seperti ini, nah kita ini hidup di dalam protokol kuasa Roh Kudus. Ada hal-hal yang harus dibuat, ada hal-hal yang harus diberlakukan ketika kita sudah ada dalam meterai Roh Kudus, yang menandakan kita anak Allah, yang menandakan kita warga kerajaan Allah, maka kehidupan kita tidak akan sama lagi. Nah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup yang menampakkan meterai yang diberikan Roh Kudus kepada kita, adalah hidup yang menuruti protokol yang dibuat oleh Roh Kudus. Protokol yang pertama adalah Roh Kudus menetapkan kita tinggal di dalam Dia. Kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti waktu hari ketiga saya mengatakan bahwa Roh Kudus ingin tinggal di dalam kita, Dia tidak mau pergi lagi. Nah, kita pun harus tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena kalau kita di luar dari Tuhan, di luar dari pekerjaan Roh Kudus, di luar meterai tersebut, kita tidak dapat hidup menghasilkan buah. Kamu tidak akan menghasilkan buah, bahkan tidak akan berbuah. Bukan tidak akan menghasilkan, justru tidak berbuah ketika kita hidup di luar dari pengaturan Roh Kudus, di luar Kristus, di luar keselamatan tersebut. Nah, untuk kita tinggal di dalam Dia, tinggal itu tetap seperti kalau kita menanam sesuatu, apa yang kita tanam itu tidak akan jalan-jalan, ya kan? Ditanam di satu tempat, tinggal tetap, tidak kemana-mana. Untuk menghasilkan buah, ketika kita menanam satu bibit itu tidak lari kemana-mana, tidak jalan-jalan keliling-keliling, tapi tinggal di satu titik, ya di situ saja. Nah, ketika kita sudah dimeteraikan dalam Roh Kudus, dalam keselamatan yang Tuhan berikan, dalam Kristus Yesus, salibnya, darahnya, tubuhnya, semua sudah diberikan, maka kita tinggal tetap, tidak kemana-mana. Artinya tinggal bukan berarti kita di rumah aja, nanti gak mau bekerja, bukan. Artinya iman kita, hidup kita bawa kepada satu jalan, tidak kepada yang lain, kepada satu juru selamat, yaitu Yesus, tidak kepada yang lain, kepada satu firman, yaitu firman Tuhan, tidak kepada buku yang lain, kepada satu janji, yaitu janji yang Yesus berikan melalui firman-Nya kepada kita. Tidak bergeser, tidak berpaling, tidak kembali kepada kehidupan yang lama, apalagi itu, jangan sampai itu terjadi. Maka tinggallah tetap di dalam Dia. Maka Tuhan, dan di dalam meterai Roh Kudus itu, kita adalah orang-orang yang diberkati, yang dipelihara, yang dituntun,
yang dibawa kepada seluruh keselamatan. Kita tidak akan lagi kita tidak mungkin tidak dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak mungkin akan dibiarkan oleh Tuhan. Hidup kita punya tujuan. Hidup kita punya kepastian. Kita akan berpikir yang baik, berbicara yang baik, menjadi orang yang bukan hanya berusaha baik, tetapi akan muncul buah-buah dari Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, kelembutan, kesabaran, kemurahan, itu akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita tinggal tetap di dalam meterai yang diberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita hanya melulu tentang kebenaran, tidak ada yang lain. Tinggallah tetap dalam meterai yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Kita bukan lagi orang yang sembarangan. Kita adalah orang-orang orang-orang yang berkerajaan, orang-orang yang mempunyai potensi kerajaan, sehingga dunia akan melihat kita memang akan berbeda, tidak akan sama lagi. Mari kita beri diri kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Jangan kita lepaskan meterai itu dan kita buang, tapi tinggallah tetap di dalam Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudusnya, dalam tuntunan, dalam semua kebaikannya. Maka kita tidak akan merasakan ketakutan, kita tidak akan ragu akan firman yang sudah Dia janjikan dalam hidup kita. Kita tidak akan bertanya-tanya lagi siapa kita. Kita ini adalah anak Allah, kita ini adalah orang yang diselamatkan, kita ini adalah umat kepunyaan Allah, kita ini adalah orang-orang yang dimeteraikan di dalam kuasa Roh Kudus. Mari tinggal bersama dengan Dia, jangan pergi kemana-mana lagi, tinggal tetap dalam firman, dalam doa, dalam kerinduan untuk selalu bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, tidak lagi terpisahkan. Itulah untuk tinggal tetap, sehingga meterai itu nampak nyata bahwa kita memang orang-orang yang tinggal di dalam kuasa Roh Kudusnya. Inilah maksud pencurahan Roh Kudus. Kita terima dengan iman, kita terima dengan ucapan syukur, dan kita katakan, Tuhan, aku mau tetap ada di dalam meterai Roh Kudus. Aku tidak mau pergi kemana-mana lagi. Tuhan adalah satu-satunya tempat di mana aku tinggal tetap dan tidak akan tergoyahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua bagi kita semua, yaitu menjemput umat kepunyaannya sendiri. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, urapi firman, tanamkan di dalam hati, pikiran, dan iman setiap kami. Roh kami termeterai bersama dengan Tuhan. Maka kami akan kuat mengikut Engkau, mengiring Engkau, melewati segala perkara bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.